Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah podcast bisa langsung jadi trending nomor satu di YouTube cuma dalam hitungan jam? Bisa ngalahin video musik, bahkan vlog-vlog artis papan atas. Dan isinya bukan wawancara kaku, tapi obrolan santai yang apa adanya. Nah, fenomena inilah yang kita kenal sebagai PodHub. Yuk kita bongkar sama-sama anatomi kesuksesan viral mereka. Oke, pertama-tama kita harus lihat bulu medannya. Menurut data dari VR Social, angka ini 42,6% adalah jumlah pengguna internet di Indonesia yang dengerin podcast setiap minggu. Ini bukan main-main loh, ini adalah pasar yang super besar dan aktif yang emang lagi nungguin konten buat dikonsumsi. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Dengan segitu banyaknya konten di luar sana, apa sih yang bikin PodHub ini beda banget? Apa resep rahasia mereka sampai bisa mendominasi platform sebesar YouTube? Untuk menjawab itu semua, kita akan bedah tuntas PodHub yang digawangi oleh Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Kita bakal lihat strateginya satu persatu, lapis demi lapis. Kita mulai dari bagian pertama, pondasinya. Penting buat diingat, kesuksesan PodHub ini gak terjadi gitu aja di ruang hampa. Mereka masuk ke sebuah arena yang emang udah siap banget. Dan ternyata datanya jelas banget. Menurut survei dari Jakpad, komedi itu ya rajanya dunia podcast di Indonesia. 47% pendengar milih ini sebagai genre favorit mereka. Ini adalah kue pasar yang paling besar. Jadi, ini nih poin kuncinya. Langkah pertama mereka itu bukan inovasi yang aneh-aneh, tapi sebuah strategi yang cerdas banget. Mereka sengaja menargetkan audiens yang udah ada dan paling banyak jumlahnya. Jadi, mereka nggak ngelawan arus, justru mereka berselancar di atas ombak yang paling besar. Oke, pasarnya udah dapet. Sekarang kita masuk ke dagingnya, konten mereka. Apa sih yang bikin obrolan mereka tuh nagih banget buat ditonton? Kuncinya ada di format unik mereka, obrolan tanpa tema. Jadi ini tuh bukan wawancara yang kaku dan terstruktur. Rasanya tuh spontan aja, ngalir, penuh improvisasi, dan sering banget ngebahas hal-hal yang lagi viral atau bahkan kontroversial. Format ini bikin kita sebagai penonton ngerasa kayak lagi nguping obrolan seru teman-teman deket. Dan yang bikin semua ini hidup, ya apalagi kalau bukan chemistry antara hostnya. Di satu sisi kita punya Deddy Corbuzier yang kita tahu tegas dan to the point. Nah di sisi lain, ada Vidi Aldiano yang bawaannya lebih santai dan humoris. Justru tabrakan karakter inilah yang menciptakan dinamika yang terasa asli, nggak dibuat-buat. Nah, ini yang paling keren. Ternyata, apa yang kita rasain sebagai penonton itu bukan cuma perasaan loh. Ada buktinya secara akademis. Sebuah penelitian linguistik nunjukin kalau gaya komunikasi mereka yang penuh ledekan kayak sahabat dekat, itu bener-bener ngebangun rasa otentik yang kuat. Inilah yang bikin penonton ngerasa punya koneksi personal. Oke, dapat penonton itu satu hal. Tapi, gimana caranya bikin mereka balik lagi, dan lagi, dan lagi? Nah, disinilah kejeniusan PodHub kelihatan. Mereka nggak cuma narik penonton, tapi membangun basis fans yang super setia. Dalam dunia riset audiens, ada istilah keren namanya loyalitas perilaku. Ini artinya bukan cuma sekedar like atau subscribe ya. Ini adalah ikatan yang bisa diukur, di mana penonton itu secara aktif dan terus-terusan berinteraksi cuma sama satu channel spesifik. Sekarang, siap-siap, coba lihat angka ini, 95,55%. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Ini adalah data kunci dari sebuah studi tentang perilaku penonton di YouTube. Jadi, apa artinya angka tadi? Gini, ternyata mayoritas penonton YouTube itu setia banget. Mereka nggak suka jalan-jalan ke banyak channel. Kalau udah nemu satu yang cocok, yang mereka suka, ya udah, mereka bakal fokusin hampir semua interaksi mereka di sana. Mereka bukan sekedar penonton, mereka adalah sebuah komunitas. Terus, gimana caranya loyalitas sekuat ini bisa kebentuk? Ternyata ada 3 mesin yang kerja barengan. Pertama, interaksi parasosial, di mana para host bikin kita ngerasa kayak teman dekat mereka. Kedua, paparan selektif, kecenderungan alami kita buat nonton konten yang kita setujui. Dan yang ketiga, algoritma YouTube sendiri yang lihat ini dan langsung ngasih kita lebih banyak lagi konten dari channel yang sama. Ini jadi semacam lingkaran yang saling menguatkan. Jadi setelah kita bongkar semua bagiannya, dari pasar, konten, sampai ke audiens, sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Kita bisa susun sebuah model atau resep kesuksesan ala PodHub. Dan inilah cetak birunya, blueprintnya dalam 4 langkah simpel tapi super efektif. 1. Masuk ke pasar yang paling besar.
2. Bangun konten di atas chemistry yang asli. 3. Bikin format yang nggak ketebak dan terasa spontan. Dan yang terakhir, yang paling pamungkas, pakai semua itu buat mengubah penonton biasa jadi sebuah komunitas yang sangat loyal. Ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Ngeliat betapa suksesnya Pornhub, apakah formula ini yang mentingin loyalitas dan kepribadian di atas segalanya adalah cetak biru baru buat jadi viral? Mungkin. Gamenya sekarang bukan lagi soal ngejar views, tapi soal ngebangun sebuah rumah buat audiens kita.